Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan dari materi al-usulus sittah ya. Dan kemarin sudah sampai halaman berapa? 28 paragraf terakhir ya. Berarti kalimat qala fa subhanallah itu bukan? Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Kata mu'allif, subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan dengan memujinya, kambayanallahu subhanahu syar'an wa qadar. Berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang syariat, tentang takdir, khalqan wa amran, tentang makhluk, tentang urusan, fi radhi hadhihi syubhatil mal'unah, di dalam membantah syubhat yang terlaknat ini. Syubhat apa? Syubhat yang telah diletakkan oleh syaitan ya, di dalam meninggalkan Quran dan Sunnah dan mengikuti ra'yu, pendapat, wal ahwa wa nafsu al-mutafarriqah al-mukhtalifah, yang memecah belah dan menimbulkan perselisihan, yang mana subhatnya adalah wahiyya anal Qur'ana wa sunnata la ya'rifuhuma illa al-mustahilul mutlaq, bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada yang dapat mengetahui keduanya kecuali mustahil mutlak. Intinya Quran Sunnah gak bisa dipahami oleh kita. Kan ini repot. Kalau Quran Sunnah tidak bisa dipahami oleh gitu, ya oleh kita, terus siapa yang bisa memahami Quran dan Sunnah? Jadi Quran dan Sunnah seperti barang pusaka yang disimpan dan tidak bisa diapa-apain. Fi raddi hadhihi subhatil mal'unah, tentang bantahan terhadap subhat yang terlaknat ini, min wujuhin syatan, dari berbagai macam dan modelnya, balagat ila hadi daruriyatil 'amah, bahkan sudah sampai kepada batas ad-daruriyatil 'amah, darurat secara umum. Artinya ini memang sudah harus ya dibantah. Cuma sayangnya walakinna aktsara nas la ya'lamun, yang menjadi masalah adalah kebanyakan dari manusia tidak mengetahui. Maka nazzahal mu'allif rabbahu ta'ala, pengarang telah mensucikan Rabbnya tabaraka wa ta'ala an kulli aib, dari setiap cacat, wa naqsin, kekurangan, ikamali, untuk kesempurnaannya, min kulli wajhin, dari berbagai sisi. Faqarana hadat tasbih bil hamdi, dan ternyata penulis kitab ini menyertakan
ya, at-tasbih, mensucikan Allah tabaraka wa taala bilhamdi dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ad-dali ala kamali ibdalihi, menunjukkan atas sempurna keutamaannya, wa ihsani, juga sempurna kebaikannya, ila khalqi, kepada makhluknya, jalla wa ala, Allah dat yang maha agung dan Allah dat yang maha tinggi, wa tamami hikmati, sempurna hikmahnya, wa ilmi, ilmunya, wa ghairi dalika min kamalati, dan lain sebagainya dari berbagai macam hal yang menyempurnakan kesempurnaannya. Tsumma dzakara anna Allah abtala hadhihi subhatal mal'unah syar'an wa qadaran. Kemudian penulis menyebutkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala telah membatalkan syubhat yang terlaknat ini, baik dalam pandangan syariat ataupun dalam pandangan takdir. Fadinuhu muyassarun, agamanya Allah itu dipermudah. La su'ubata, tidak ada istilah kesulitan fi fahmi ba'di ma'anihi, di dalam memahami sebagian dari makna-makna agama. Al-awamil muslimin, atas orang awam kaum muslimin atau seluruh kaum muslimin. Wa in lam tufham ba'du ma'anil kitab wa sunnah, dan sekalipun sebagian dari makna kitab dan sunnah tidak dipahami, sekalipun tidak dipahami sebagiannya, sekalipun kurang dimengerti sebagiannya, maka disebutkan bahwa ketika sebagiannya kurang dimengerti, kurang dipahami, maka disebutkan bahwa wa in lam tufham ba'du ma'anil kitab wa sunnah, sekalipun sebagian dari makna kitab dan sunnah tidak bisa dipahami, maka faqad qayyada minal ulama man yufassiru ma jahilahun nas, maka sungguh di antara para ulama ada orang yang berusaha keras untuk dapat menafsirkan apa saja yang manusia tidak mengerti, apa saja yang orang-orang tidak mengerti. Artinya apa sih susahnya yakni kita belajar tafsir? Sekarang itu tafsir banyak, kan tafsir ada 4 macam. Ada yang dapat dipahami oleh orang yang bodoh, ada yang bisa dipahami oleh pemilik bahasa, ada yang dipahami oleh para ulama, dan ada yang bisa dipahami hanya oleh Allah saja. Ada 4 macam. Maka jika poin yang pertama dipahami oleh orang awam, maka kita mungkin dapat memahaminya. Dipahami oleh pemilik bahasa, yaitu orang Arab, maka kita bisa memahami dari sisi bahasa. Dipahami oleh orang yang ahli ilmu, kita tinggal baca bagaimana penafsiran ahli ilmu. Tidak bisa dipahami kecuali hanya oleh Allah tabaraka wa taala saja, maka kewajiban kita mengimani. Beres semua. Apa susahnya? Yang susah itu adalah membuat kaidah-kaidah baru yang mempersulit kita untuk memahami Quran. Kemudian wa yuballighu linnasi dinahum, di antara ulama ada orang yang menafsirkan dalam rangka menyampaikan
agama kepada orang-orang. Litatimma bidzalika al-hidayatu, supaya hidayah pun sempurna dengan sebab itu. Fataqumma bi al-hujjatu, dan hujjah pun tegak dengannya. Faqad awdahatin nusus syar'iyyah, dan sungguh nas-nas syariat telah menjelaskan fadlal ilmi wa ahlihi, tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Wa hadzarat, juga nas-nas syar'iyyah telah memberikan peringatan, mewaspadai minal jahli, dari kebodohan. Wa hasad, dan nas-nas syariah juga sudah menganjurkan ala su'ali ahli ilmi, untuk bertanya kepada ahli ilmu. Kan kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, ahli ilmu. Ahli dzikir adalah al-arifuna bil kitab wa sunnah, orang yang paham kitab dan sunnah, ya. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Lihat, nas-nas syariah sudah menjelaskan, menganjurkan untuk bertanya kepada ahli ilmu. Anna askala, tentang apa yang dia tidak paham. Babalagat hadhihi nususul haddad daruriyat, dan nas-nas ini telah sampai kepada batas daruriyatil amah, darurat secara umum, allati la tahtaju ila nadhirin wastidlal, yang mana dia tidak butuh kepada penelitian, tidak butuh kepada pengambilan dalil. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Bisa babi jahlihim, dengan sebab kebodohan mereka, awittibaihimul ahwa'a, atau dengan sebab mereka mengikuti hawa nafsu. Summa awrada al-muallif rahimahullah ta'ala qala Allah ta'ala. Kemudian muallif rahimahullah mendatangkan firman Allah Ta'ala di dalam surah Yasin ayat 7 sampai ayat yang 11. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh perkataan itu telah nyata atas kebanyakan mereka, lalu mereka tidak beriman. Lihat, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Lalu perkataan itu telah nyata atas kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, namun mereka tidak mau beriman. Jadi banyak orang yang tidak mau beriman, itu bukan karena tidak mengerti, justru karena mengerti nyata, faham, tapi tetap tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Kata Allah tabaraka taala, sesungguhnya kami telah menjadikan pada leher mereka aglalan belenggu, fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Ini di dalam apa? Surah Yasin ini betul-betul memberikan penjelasan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena di dalam surah Yasin pada ayat yang ke-7, ya, sampai ayat yang ke-11 tadi disebutkan bahwa, ya, kata Allah tabaraka taala, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, sesungguhnya kami telah jadikan pada leher mereka aglalan belenggu, fahiya ilal adqani, lalu dia sampai kepada dagunya, ya, sampai kepada dagunya. Belenggu itu sampai kepada dagunya. Namun apa yang terjadi? Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa fahum muqmahun, namun mereka, ya, masih juga berupaya untuk muqmahun, itu rafi'una
ru'usahum. Mereka mengangkat kepala mereka, la yastati'una khabdaha. Mereka tidak mampu untuk menurunkannya. Apa katanya? Wahada tamsilun, ini adalah gambaran, wal murad annahum la yud'inuna lil iman, bahwa mereka itu tidak tunduk kepada keimanan. Bala yakhfiduna ru'usahum lahum, dan mereka tidak bisa menurunkan leher mereka untuk keimanan. Ini adalah penjelasan yang diterangkan di dalam firman Allah yang mulia ini. Maka dikatakan fahum mukmahun, lalu mereka mukmahun, yakni mereka berupaya mengangkat kepala mereka karena sangat terbelenggu pada leher mereka, namun mereka tidak mampu untuk menurunkannya. Kemudian waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami telah menjadikan ya di hadapan mereka saddan, sesuatu yang menutupi. Wa min khalfihim saddan, dari belakang mereka sesuatu yang menutupi. Fa aghshaynahum, lalu kami tutupi mereka, fa hum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Dulu waktu zaman saya pengen punya ilmu kesaktian, ini termasuk dalil hajian alimunan. Amalannya ini ayatnya. Kami jadikan di depannya ada yang menghalangi, dari belakangnya ada yang menghalangi, lalu mereka tidak bisa melihat. Itu ajian halimunan, ilmu menghilang. Jadi kalau jamaah pengen bisa menghilang, amalkan ayat ini. Ya, amalkan ayat ini. Itu kata mereka. Nanti begitu keluar kelihatan. Tapi dulu saya sangat meyakini ayat ini. Ini ajian halimunan, ternyata di Quran ada ya. Fasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja atas mereka, apakah engkau berikan peringatan atas mereka ataukah tidak engkau berikan peringatan atas mereka, ya la yu'minun, mereka tidak beriman. Fasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja atas mereka, apakah engkau berikan peringatan ataukah tidak engkau berikan peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau memberikan peringatan kepada siapa saja yang mengikuti adzikra, peringatan tersebut, wa khasyar rahmana bil ghaib, dan orang yang takut kepada Allah yang Maha Rahman bil ghaib, dengan perkara yang gaib. Fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka berikanlah kabar gembira kepada dia dengan adanya ampunan dan pahala yang mulia. Apa maksudnya? Wal maksud min iradi hadhil ayat, maksud dari didatangkannya ayat ini adalah ibtalu madda'ahul mukhalifuna fi hadzal asl, untuk membatalkan siapa saja yang menyelisih prinsip ini karena apa yang diakukan min anal Qur'ana wa sunnata, bahwasanya Quran dan sunnah la ya'rifuhuma, tidak ada yang bisa mengetahui Quran dan sunnah illa kecuali al mustahidul mutlak, mustahid mutlak. Dan kita kan tahu mustahid mutlak itu siapa? Imam Syafi'i mustahid mutlak, Ibnu Taimiyah mustahid mutlak, Imam Bukhari mustahid mutlak. Jadi seolah-olah kita nggak bakal bisa mengerti tentang apa? Tentang Quran. Makanya lahirlah generasi yang juga sama-sama bodoh. Apa itu? Generasi yang menafsirkan Quran dengan serampangan. Muncul tuh rombongan harokah-harokah, anak-anak muda yang di SMA dan di perguruan tinggi yang baru melek, dengan bermodalkan membaca terjemah Quran yang diterbitkan oleh
Kemenag RI, lalu dipahami senanya sendiri. Seperti itu. Sampai pernah saya kedatangan tamu waktu saya di kota Cirebon, anak-anak SMA, kelas 2, kelas 3 SMA. Datang ke kantor saya. Salah seorang mustami saya dikejar-kejar sama dia. Saat ini saya pusing ini, saya dakwah terus sama dia. Dakwah apa? Saya bilang, saya suruh masuk Islam lagi katanya. Saya suruh syahadat lagi. Akhirnya datang kepada saya. Saya bilang, ada apa dek? Ini pak, mohon maaf pak. Itu anak, anak ABG ya. Anak baru gede. Dia bilang, begini pak, saya akan harus berdakwah. Saya menyampaikan kebenaran Quran. Ini di Quran jelas sekali bahwa kita ini harus bersyahadat lagi. Memangnya kenapa harus bersyahadat lagi? Ya karena Islamnya kita ini diragukan. Sudah bersyahadat lagi, mana-mana dalilnya. Ini pak, ini dibacakan. Saya bilang, coba kamu baca lagi sekali lagi. Ini kan jelas, apanya yang jelas dek? Ini jelas sekali bahwa dalam ayat ini setiap kita harus ya beriman, berhijrah dan berjihad. Sedangkan kita kan belum pernah berhijrah pak. Maksudnya gimana? Ya kan kita kan masih di tempat yang kita belum hijrah. Kita harus hijrah dan kita harus membaca kembali dua kalimat syahadat karena Islam kita yang diragukan. Ayat itu apa maksudnya dek? Ya jelas maksudnya, harus baca syahadat lagi. Luar biasa. Karena diarahkan juga udah nggak bisa. Akhirnya ya saya pakai senjata pamungkas saja. Ini dengerin ya. Saya pernah seperti kamu. Dan saya ngerti apa yang kamu maksud. Ya. Dan yang kamu katakan sudah jelas itu nggak jelas. Ya gitu aja. Sekarang pulang. Gak usah kesini lagi. Ya sudah katanya. Saya kan cuma dakwah. Kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah. Ngomongnya tidak nyambung. Masya Allah. Nah itu tuh kelompok yang begitu, kelompok yang protes tuh. Gara-gara di masyarakat kita masih ada yang punya keyakinan Quran nggak bisa dipahami kecuali oleh mustahid mutlak. Maka muncullah orang-orang yang bukan mustahid, bukan penuntut ilmu, tapi orang serampangan pengen bebas menerangkan Quran. Ya begitu caranya. Begitu ya. Kan sama aja tuh. Yang itu dibangun di atas kebodohan, yang itu juga sama dibangun di atas kebodohan. Fahaulai, maka mereka ini fihim, di tengah-tengah mereka syubahun, ada berbagai macam syubhat. Iman uridu ali al-haqq, dari orang yang diperlihatkan kepadanya kebenaran, falam yakbalhu, lalu dia tidak mau menerima kebenaran. Ya, wahum, dan mereka adalah man qala Allah Ta'ala fihim, Allah Ta'ala telah berfirman menerangkan tentang mereka. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Disebutkan di sini bahwa sungguh telah nyata perkataan kebanyakan mereka, lalu mereka tidak ya beriman. Jadi sebenarnya al-qaulu itu hak, sudah nyata ala aksarihim, tapi fahum la yu'minun. Itu dalil jemaah sekalian. Sebenarnya banyak orang yang sudah tahu tentang kebenaran, tetapi orang tersebut mereka tidak mau beriman. Itu yang terjadi. Nufida fihim al-qada wal masyiat, telah diterapkan di tengah-tengah mereka keputusan dan kehendak, atau bisa juga dikatakan nafadha fihimul qada wal masyiah. Allah telah menerapkan qada dan masyiah
di tengah-tengah mereka. Annahum la yazaluna fi kufrihim, namun mereka masih tetap dalam kekufuran mereka. Wa syirkihim, mereka juga tetap di dalam kesyirikan mereka. Wa inna ma haqqa alaihimul qawlu, dan hanyalah kebenaran itu, ya, yakni perkataan yang benar itu, alaihim, ada pada mereka, telah sampai kepada mereka, ba'da an huridha alaihimul haqq, setelah diperlihatkan kepada mereka kebenaran, farafaduhu, lalu mereka malah menolaknya. Saya kira di Indonesia juga sudah banyak orang yang mendengar kebenaran. Ya, apalagi di YouTube juga banyak ya. Cuma memang banyak di antara mereka yang apa? Yang sudah diikat dengan sebuah doktrin. Ya, terutama di Indonesia itu doktrin Wahabi. Barijeng kalau ditanya tengah arti ya kita Wahabi kenapa? Fahina idzin uqibu, maka ketika itulah mereka disudahi bitab'i ala qulubihim, hati mereka ditutup rapat. Begitu. Wa dzikrul mawani min usulil imani liqulubihim, dan menyebutkan berbagai macam penghalang sampainya iman kepada hati mereka. Faqala, apa kata Allah? Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan, sesungguhnya kami telah menjadikan belenggu pada leher-leher mereka. Bahia jamu, ya, jamu gilin, awil gol mayugol bihil unuk, yaitu apa saja yang lehernya dibelenggu dengannya. Ahwalil unuk bimanjilatil qaid lirajul, maka dia, ya, bagi leher menempati tempat ikatan bagi, ya, ahwalil unuk bimanjilatil qaid lirijli, dia menempati tempat qaid, ikatan lirijli bagi kaki. Wa hadhil aglal, dan belenggu ini allati fil a'naq, yang ada pada lehernya, adimatun besar, qad wasalat ila adqanihim, sampai kepada dagu mereka, ya, kemudian, ya, rafa'at, lalu dia pun mengangkat begitu ru'usahum, karena ada belenggunya bertemu ke sini, otomatis kepalanya Pak terangkat. Ila fauqu, sampai ke atas, dibelenggu sampai ketemu, ya, otomatis begitu. Perumpamaan yang luar biasa. Jadi tidak begini, tapi gitu. Karena gitu. Bagu mukmahun, maka mereka mukmahun ay rafi'u ru'usihim, mereka rafi'u ru'usihim, mereka mengangkat kepalanya, min syiddatil ghil. Karena apa? Karena sangat dasarnya al-ghil atau al-ghal, yaitu apa? Belenggu tadi. Alladzi fi a'naqihim, yang ada pada leher mereka, fala yastati'una an yakhfiduha. Jadi ini leher nih, dikasih belenggunya ini. Pengen begini nggak bisa. Kan harusnya kalau dagu kan gitu. Iya, kalau kesini ini gitu ketemu sampai dagunya, sehingga bisa nggak begini? Apa maksudnya? Maksudnya dia tidak tunduk kepada iman. Dia tidak tunduk kepada iman. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, kami jadikan tutupan di hadapan mereka, wa min khalfihim saddan, dan juga tutupan di belakang mereka, ay hajijan yahjijuhum, yaitu penghalang yang menghalangi mereka anil iman, dari iman. Fahum la yubsirun, lalu mereka tidak bisa melihatnya. Qad ghamarahumul jahlu wasyaqa'u, sungguh kebodohan dan juga asyaqa, kebinasaan atau hal yang atau kecelakaan, yakni banyak pada mereka. Kebodohannya meliputi mereka, menenggelamkan mereka.
Begitu pula dengan sakoknya, yaitu kecelakaannya, kebinasaannya, menenggelamkan mereka, menjami'i jawanibihim, dari seluruh sisi mereka. Falam tufid fihim an-nadaratu, maka falam tufid fihim an-nadaratu. Peringatan tersebut tidak akan bisa apa? Tidak akan bisa ya memberikan faedah pada mereka. Selanjutnya, wasawaun alaihim, dan sama saja atas mereka, aangdartahum, apakah engkau berikan peringatan atas mereka, amlam tundirhum, atau tidak engkau berikan peringatan atas mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Pakai pa yu'minu, bagaimana dia bisa beriman? Ya, pakai pa yu'minu man tubi'a ala qalbihi, bagaimana bisa beriman orang yang sudah dikunci mati pada hatinya, wara'al haqqa, dan dia melihat kebenaran adalah batilan, kebatilan, wal batila haqqan, dan yang batil jadi hak. Akalnya jadi terbalik, melihat kebenaran jadi kebatilan, melihat kebatilan jadi kebenaran, udah terbalik. Dan sekarang banyak kan yang begitu. Waqad summa dzakarallahu ta'ala halaman qabilu an-nadharata. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan keadaan orang yang menerima peringatan. Faqala innama tundiru ay innama tanfa'u nadaratuka. Yakni hanyalah peringatanmu itu memberikan manfaat. Wa yata'idu binusika, dan bisa mengambil nasihat, bisa mengambil pelajaran dengan nasihatmu. Wa yata'idu binusika, dan bisa mengambil pelajaran dengan nasihatmu siapa? Manittaba adzikra, orang yang mengikuti adzikra, peringatan. Ai man qasadahu ittiba'ul haq, yaitu orang yang ya qasadahu, yang memberikan maksud kepadanya ittiba'ul haqqi, mengikuti kebenaran. Artinya mengikuti kebenaran, orang yang mengikuti kebenaran itu telah menjadi maksud dia. Wa ma dzukira bihi, dan apa saja yang disebutkan dengannya. Artinya bahwa di sini kita tahu orang yang dapat mengambil manfaat dari peringatan, orang yang dapat mengambil nasihat, yaitu adalah orang yang mengikuti dzikra, peringatan. Siapakah dia? Orang yang menyengaja untuk mengikuti kebenaran. Atau kita bisa juga membacanya manittaba adzikra ayman qasadahu ittiba'al haq, itu orang yang menyengaja kepada adzikra tersebut, kepada peringatan tersebut, memaksudkan kepada peringatan tersebut ittiba'al haq, dalam rangka mencari mengikuti kebenaran. Ya, kemudian wa ma dzukira bi, dan apa saja yang telah disebutkan dengannya. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan dia takut kepada Allah Zat yang Maha Rahman bil ghaib, tentang kegaiban. Ai manittasaw bi hadainil amrain, itu siapa saja yang mendapatkan sifat dengan dua sifat ini, yaitu al qasdil hasani fi talabil haq, maksud yang baik dalam mencari kebenaran, kemudian wa khasyatillah, dan takut kepada Allah. Jadi maksud yang baik dalam mencari kebenaran dan takut kepada Allah. Fahum alladzina yantafi'una bi risalatik, maka mereka adalah orang-orang yang mengambil manfaat dengan risalahmu. Wa yuzakuna bi ta'limik, dan mereka yang mensucikan dirinya dengan pengajaranmu. Wa hadzal ladzi wufiqa li hadzal amrayn, li hadainil amrayn, dan inilah dia orang yang diberikan taufik kepada dua perkara tadi. Fabasyirhum, maka berikan kabar gembira kepada dia, bimaghfiratin, dengan adanya ampunan. Ampunan dari apa? Lidzunubihi, karena dosa-dosanya. Wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Di a'malihi as-salihah, karena amal solehnya. Wa niyatihil hasanah, dan niat baiknya. Hada ma dzakarahu as-Sa'di rahimahullah fi tafsir hadil ayat. Inilah yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ta'ala di dalam kitab tafsirnya Taisirul Kalimir Rahman fi tafsir kalamil Manan. Kemudian wa ahlul bidah, dan ahli bid'ah fihim, di tengah-tengah mereka,
syubahun, ada syubhat min haula'i dari mereka ini, min jihati i'radihim, dari sisi mereka berpaling anil haq, dari kebenaran, ma'awduhihi, padahal kebenaran itu jelas. Artinya akan ada orang yang berpaling dari kebenaran meskipun sudah jelas. Kalau yang jelas saja mereka berpaling, apalagi yang belum jelas. Al-usul, maka adapun prinsip-prinsip allati dzakaraha al-mu'allif rahimahullah, yang telah disebutkan oleh mu'allif, oleh pengarang rahimahullah, wadihatun, jelas, fi kitabillahi azza wajal, di dalam kitabullah azza wajal, wa fi sunnati rasulullah sallallahu, dan juga dalam sunnah Rasulullah, ya ghayatul wuduhi wal bayan, dengan keterangan yang mudah, yang gamblang, yang terang. Walakin a'mallahu basiratakum anil haqqi wal huda, akan tetapi Allah jadikan penglihatan mereka itu buta dari memahami kebenaran dan petunjuk. Falam yanqadu lil amali biha, lalu mereka tidak mau tunduk dan patuh untuk beramal dengannya. Bisababi adami sulukihim, dengan sebab mereka tidak meniti di asbabi ma'rifatil huda, untuk sebab-sebab mengetahui petunjuk. Akhiruhu, yang terakhir, walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina dan semoga Allah memberikan salawat kepada Tuhan kita semua, Muhammadin Nabi Muhammad wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabi kepada sahabatnya, wassalamu tasliman katsira. Dan keselamatan, dengan keselamatan yang banyak, ila yaumiddin, sampai datangnya hari pembalasan, tamat sempurna bihamdillah dengan memuji Allah tabaraka wa taala. Selesai pembahasan kita, yaitu dari kitab At-Ta'liq Al-Mukhtasar ala Matni Al-Usul Salasah Al-Usul Sittah lil Imam Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ditalik oleh Al-Ustaz Dr. Arif bin Mujaddid As-Suhaimi hafidahullah ta'ala. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang Al-Usul Sittah, dan insyaallah ta'ala sampai jumpa lagi di pertemuan yang datang, yaitu dengan pembahasan yang lainnya insyaallah ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.